Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Sumiati, NIM 1816030009, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Baiklah, pada kali ini saya akan membahas materi tentang aspek manajemen dan organisasi. Di antaranya meliputi 1. Pengertian aspek manajemen, yang kedua manajemen pembangunan proyek, yang ketiga manajemen sumber daya manusia, yang keempat pengertian organisasi, dan yang terakhir bentuk-bentuk organisasi. Baiklah, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu pengertian aspek manajemen. Aspek manajemen dan organisasi merupakan aspek yang cukup penting dianalisis untuk kelayakan suatu usaha. Karena walaupun suatu usaha telah dinyatakan layak untuk dilaksanakan, tanpa didukung dengan manajemen dan organisasi yang baik, bukan tidak mungkin akan mengalami kegagalan. Baik menyangkut masalah SDM maupun menyangkut rencana perusahaan, secara keseluruhan haruslah disusun sesuai dengan tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan akan lebih mudah tercapai jika memenuhi kaidah-kaidah atau tahapan dalam proses manajemen. Proses manajemen atau kaidah ini tergambar dari masing-masing fungsi yang ada dalam manajemen. Nah, fungsi-fungsi dari manajemen itu yang pertama ada perencanaan atau planning, ialah proses menentukan arah yang akan ditempuh dan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua ada pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian ialah proses pengelompokan kegiatan-kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan dalam unit-unit. Yang ketiga ada pelaksanaan atau actuating. Pelaksanaan ialah proses untuk menjalankan kegiatan atau pekerjaan dalam organisasi. Dan yang terakhir ada pengawasan atau controlling. Pengawasan ialah proses untuk mengukur dan menilai pelaksanaan tugas apakah telah sesuai dengan rencana. Nah, materi yang kedua ada manajemen pembangunan proyek. Manajemen proyek adalah sistem untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan proyek dengan efisien. Manajemen proyek sistem informasi ditekankan pada 3 faktor, yaitu manusia, masalah, dan proses. Di dalam manajemen pembangunan proyek, diantaranya ada perencanaan proyek, yang kedua ada penjadwalan proyek, yang ketiga ada pengawasan proyek, dan hal-hal tersebut dilakukan sebagai alat-alat yang sering digunakan untuk maksud tertentu dalam suatu organisasi. Nah, untuk poin yang ketiga ada manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu konsep yang bertalian dengan kebijaksanaan, prosedur dan praktik bagaimana mengelola atau mengatur orang dalam perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen sumber daya manusia dapat dijabarkan dalam fungsi manajerial yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, dan fungsi operatif yang meliputi pengadaan, kompensasi, pengembangan, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya poin keempat yaitu pengertian organisasi. Menurut WJS Purwadarminta dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, organisasi adalah susunan dan aturan dari berbagai bagian, yaitu orang dan sebagainya, sehingga merupakan kesatuan yang teratur. Jadi, paling tidak definisi organisasi itu terdiri dari yang pertama, orang-orang atau sekumpulan orang, yang kedua, kerjasama, dan yang ketiga, tujuan bersama. Salah satu pentingnya organisasi adalah pengelompokan informal dan hubungan pribadi yang dapat lebih berpengaruh dibanding dengan hubungan formal. Nah, maka di sini dapat didefinisikan pengelompokan organisasi, yaitu yang pertama ada organisasi formal. Organisasi formal adalah kumpulan dari 2 orang atau lebih yang mengikat diri dengan suatu tujuan bersama secara sadar serta dengan hubungan kerja yang rasional. Contohnya ada perseroan terbatas atau PT, yang kedua ada sekolah, negara, dan lain sebagainya. Serta yang kedua ada organisasi formal. Organisasi informal adalah kumpulan dari 2 orang atau lebih yang terlibat pada suatu aktivitas serta tujuan bersama yang tidak disadari. Contohnya ada arisan ibu-ibu, setelah itu ada belajar bersama anak-anak SD,
Dan poin yang terakhir, ada bentuk-bentuk organisasi. Dalam perkembangannya sampai sekarang ini, pada pokoknya ada beberapa macam bentuk organisasi. Yang pertama, organisasi lini adalah bentuk organisasi yang di dalamnya terdapat garis wewenang yang berhubungan langsung secara vertikal antara atasan dengan bawahan. Setiap kepala unit mempunyai tanggung jawab untuk melaporkan kepada kepala unit satu tingkat di atasnya. Dan yang kedua ada organisasi lini dan staf. Organisasi ini adalah suatu bentuk organisasi di mana pelimpahan wewenang berlangsung secara vertikal dan sepenuhnya dari pucuk pimpinan ke kepala bagian di bawahnya, serta masing-masing pejabat atau manajer ditempatkan satu atau lebih pejabat staf yang tidak mempunyai wewenang memerintah tetapi hanya sebagai penasihat, misalnya mengenai masalah kearsipan, keuangan, personel, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, ada organisasi fungsional. Organisasi ini adalah suatu organisasi di mana wewenang dari pimpinan tertinggi dilimpahkan kepada kepala bagian yang mempunyai jabatan fungsional untuk dikerjakan kepada para pelaksana yang mempunyai keahlian khusus. Yang keempat, ada organisasi fungsional, lini, dan staf. Organisasi ini adalah merupakan perkembangan lebih lanjut dari organisasi berbentuk lini, staf, dan fungsional. Tipe ini biasanya diterapkan pada organisasi besar dan kompleks. Pada tingkat dewan direksi diterapkan organisasi lini dan staf, sedangkan pada media diterapkan tipe organisasi fungsional. Dan yang terakhir ada organisasi flat. Organisasi jenis ini lebih fleksibel dan menghadapi perkembangan dan perubahan lingkungan, sehingga dewasa ini bentuk organisasi ini semakin banyak digunakan. Nah, sekian materi dari saya. Terima kasih telah mendengarkan dan ikut belajar bersama saya. Kalau ada salahnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.